Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Ya, kali ini saya akan belajar bersama tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini sering banget sering dibumingkan. Bahkan kemarin itu guru-guru agama suruh membuat list tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tidak salah. Jikapun salah, mohon maaf. Lanjut ya, kita langsung ke materi tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini dibumingkan setelah terjadi bom yang ada di luar negeri itu. Lalu dibumingkan tentang yang namanya moderasi beragama. Harapannya dengan moderasi beragama mengasih tahu kepada halayak bahwa Islam tuh nggak seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi ini tumbuh yang namanya moderasi beragama. Ini moderasi beragama di Indonesia. Indonesia itu memiliki kebudayaan sangat luar biasa, memiliki agama yang bermacam-macam, meskipun agama yang dicantumkan di negara itu cuma 6, tapi aslinya banyak agama. Semua agama benar menurut kepercayaan masing-masing. Jadi setiap orang itu berhak untuk mengakui bahwa agamanya dia itu benar. Menurut keyakinannya dia benar, itu hak mereka. Lalu dalam beragama atau dalam sesama manusia itu kita juga berhubungan yang namanya sesama manusia atau yang berbeda agama dan juga sesama Islam. Mana yang benar? Ya itu tergantung kepada dirinya masing-masing atau tergantung terhadap pilihannya, tergantung terhadap kepercayaannya. Moderasi beragama itu diibaratkan namanya wasatiyah atau di sini saya ibaratkan sebagai seorang wasit, di mana seorang wasit itu harus berada di tengah, adil dalam memperlakukan seseorang. Tapi adil di sini juga nggak harus di tengah-tengah, tapi boleh memihak samping asal dia punya alasan. Adil dalam memperlakukan bukan berarti tidak boleh memihak. Jadi Bapak Ibu boleh memihak mana yang sesuai dengan hatinya. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya pendidikan berbeda, keyakinan berbeda, maka yang perlu kita lakukan adalah menghargai, atau kalau kita ya tentu yakin dengan apa yang kita yakini. Agama atau apapun atau pengetahuan atau mungkin kepercayaan itu seperti ibarat seperti ini. Melihat sebuah balok yang dimana sampingnya itu ada yang huruf A, ada yang huruf B, semua punya sisi atau semua punya cara pandang sendiri. Jadi tidak bisa disalahkan. Dari pertengahannya ini, maka dari bermacam-macam kepercayaan atau perbedaan pengetahuan itu, maka ya kita butuh yang namanya toleransi atau menghargai orang lain dan menghormati orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya. Ini untuk menjadi manusia yang moderat atau manusia yang tadi di tengah-tengah, kita itu perlu yang namanya, yang pertama adalah kita punya pengetahuan. Kenapa Bapak Ibu kenapa punya pengetahuan? Ya tentu agar kita punya pedoman. Jadi nggak cuma ikut-ikutan saja. Lalu untuk menjadi manusia yang moderat juga harus beragama dengan cinta dan selalu hati-hati. Nanti saya akan bahas satu persatu. Di sini saya gambarkan sebuah lampu atau yang namanya pikiran kita atau pengetahuan itu sangat penting, karena pengetahuan itu adalah agar kita itu punya fondasi yang kuat. Makanya punya pengetahuan. Cari ilmu itu wajib bagi seorang muslim, Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena agar apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan itu punya dasar. Di sini kita setiap hari selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu adalah di mana kita itu selalu meminta petunjuk. Di surat Al-Fatihah itu kita selalu, setiap sholat kita selalu dalam hati kita,
Ya Allah, beri aku petunjuk yang kayak gimana, petunjuk yang jalan yang lurus, jalan yang sesuai atau jalan yang Allah kehendaki. Tentu di sini kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah diberi nikmat. Orang-orang yang sudah telah diberi nikmat bagaimana seorang dia itu telah menikmati ibadahnya, menikmati bagaimana dia cukup Allah di hatinya. Maka kita juga meminta petunjuk seperti orang-orang yang diberi nikmat. Lalu di sini juga waladolin atau orang-orang yang bingung. Jadi bukan waladolin itu bayangannya jangan ke orang lain, adalah orang-orang yang dizolimi atau orang-orang yang lain, tapi kembali ke diri kita. Orang dolim itu diibaratkan itu seperti orang-orang yang bingung. Mungkin Bapak Ibu pernah rasakan udah sholat tiap hari, udah puasa, udah macam kok hatinya nggak tenang, atau mungkin bingung apa yang salah, apakah saya harus sholatnya itu benar-benar khusyuk, bagaimana caranya khusyuk, atau mungkin jangan-jangan makanah atau tubuh kita yang kita pakai jangan-jangan haram atau halal atau gimana. Itu juga termasuk orang yang bingung, atau mungkin belum diberi nikmat bagaimana dia merasakan nikmat ibadah. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan menurut saya adalah mengakui bahwa saya masih bingung, saya masih perlu belajar. Karena kalau kita sudah mengakui saya masih bingung, kok saya udah ibadah berkali-kali kok nikmatnya itu belum di sini. Kalau menurut saya yang lebih penting adalah akui diri sendiri. Kenapa ya sholat saya itu belum nikmat? Kenapa ya aku masih suka gelisah? Kenapa ya ketika sholat tapi memikirkan yang lain? Itu harus kembali kepada diri sendiri. Di Shiratal Mustaqim waladolin itu kembali ke diri sendiri, jangan ke orang lain. Berikutnya, pengetahuan itu wajib, maka kita harus mencari ilmu. Ya, orang-orang yang bingung nanti sama Allah itu akan membuka hati agar apa? Agar pengetahuan itu kita dapat ilmu saat kita itu punya keyakinan enggak agamaku tuh paling benar. Itu sama saja dengan menutup hati. Maka yang perlu kita lakukan adalah selalu membuka hati agar pengetahuan itu dapat kita rasakan gitu. Jadi pengetahuan itu nggak lurus seperti ini. Jadi mencari ilmu tuh nggak lurus seperti ini ya, atau Shiratal Mustaqim tuh lurus enggak, tapi ibarat kata seperti ini ya. Itu kita mencari ilmu tuh sampai berputar-putar sampai ke hati kita. Karena apa? Nurani atau hati nurani itu, Bapak Ibu mungkin pernah bilang bahwa hati nurani itu tidak pernah bohong. Hati nurani itu akan kembali kepada pemilik hati, yaitu cahaya ilahi, cahaya atau Allah sendiri. Itu kita itu bagian dari Allah, atau bagian hati ini bagian milik Allah. Jadi kalau kita kembali ke Allah, insya Allah kalau itu sesuai dengan hatinya itu yang benar. Maka yang perlu saat kita mencari Shiratal Mustaqim adalah kita nanya ke hatimu, benarkah itu nikmat, benarkah itu bahagia, benarkah itu kamu benar-benar merasakan nikmat atau enggak. Proses ini juga pernah saya lakukan Bapak Ibu. Dulu saya adalah, jujur saja, dulu saya adalah orang yang diajarkan dari kecil itu ibadahnya itu memakai Sayyidina. Tapi ketika di Bandung saya belajar dengan orang-orang di mana dia seseorang yang mengajarkan bahwa nggak pakai itu. Terus ketemu dengan orang yang seorang itu ketika sudah besar harus membaca syahadat lagi. Itu adalah proses di mana mencari pengetahuan. Lalu setelah pulang lagi saya ke Jawa, di sana saya di Bandung dengan lingkungan yang seperti itu, belajar mencari ilmunya seperti itu, ya saya tidak pakai. Akhirnya saya tergoda dengan seperti itu. Bukan berarti saya salah, bukan berarti saya menghormati dan saya sangat menghargai guru saya yang dulu atau lingkungan saya yang dulu saya menghargai. Lalu balik lagi ke Jawa, terus dia kembali lagi mana posisi hati saya menanya, kalau aku memilih seperti ini itu gimana,
Kalau aku memilih ibadah seperti ini bagaimana, itu kembali kepada hati diri sendiri. Keputusan yang saya peroleh itu diperoleh dari pengetahuan ini, atau lalu kembali ke hati lagi, mana yang benar, mana yang enggak, sesuai apa enggak. Itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya, moderasi juga punya pengetahuan, jadi kita moderat harus punya pengetahuan atau punya dasar. Berikutnya, dalam beragama itu juga kita itu harus dengan cinta. Saat seseorang itu gak beragama dengan cinta, tentu sangat mudah dengan menyalahkan orang lain, menganggap agama lain itu salah. Kalau sekarang saya sering lihat orang-orang yang dimana dia itu ibadahnya itu sangat rajin, ibarat kata zikirnya itu sampai berkali-kali ada target yang harus dia baca. Tapi di sisi lain dia itu menyalahkan orang lain atau menyalahkan bahwa orang lain itu salah kalau dia tidak mengikuti yang dia yakini atau dia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Itu menyalahkan orang lain. Menurut saya itu salah atau belum beragama dengan cinta. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah dalam surat Al-Fatihah itu mensifati dirinya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bukan mensifati dirinya yang Al-Adil. Atau bagaimana kalau misalnya Allah mensifati Al-Adil atau Allah Maha Adil, tentu kita akan selalu diadili mungkin ya. Ini salah. Tapi Allah di sini mensifati dirinya di surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Allah memiliki atau mensifat dirinya dengan penuh maha pengasih dan maha penyayang. Maka saat beragama kita juga berusaha bagaimana caranya mencerminkan cinta terhadap siapapun. Begitu Bapak Ibu. Ya, ini ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan cintanya Allah dan kasihnya Allah itu kepada siapapun. Enggak cuman orang muslim saja, enggak cuman orang yang beribadah saja, tapi dia adalah Allah yang maha pengasih terhadap siapapun tanpa pandang bulu. Maka yang perlu kita lakukan sebagai pendidik adalah jangan kenalkan anak-anak terhadap anak-anak, mengenalkan selalu atau diberi bahwa Allah itu nanti kalau nggak sholat dikasih neraka, nanti kalau nggak sholat dikasih hukuman, nanti dan segala macam. Kenapa? Karena Allah di surat Ar-Rahman dan Ar-Rahim atau surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, Allah mensifati maha pengasih dan maha penyayang. Usahakan terhadap anak kita juga kasih tahu seperti itu. Kalaupun sholat, ya ayo sholat. Kalau nggak sholat ya tetap ada resikonya. Tapi jangan selalu dikasih tahu, nanti kamu masuk. Kasih tahu ke anak-anak, Allah itu penuh cinta, penuh sayang kepada siapapun. Maka ketika kamu ibadah, terus kamu membandingkan dengan yang lain, itu yang nggak ibadah, dia bisa kaya, dia bisa bahagia. Ya karena Allah itu maha pengasih. Di dunia itu kasih Allah tanpa pamrih, tanpa kasih. Jadi ke siapapun dikasih, kepada yang sholat, kepada yang tidak sholat, gitu. Lalu di sini ada tipe orang beragama. Kita sering melihat ya, terlalu beragama, di mana mungkin menganggap dirinya harus sempurna, misalnya sholatnya, puasanya, dan segalanya, terlalu beragama. Lalu di sini juga ada yang namanya di tengah-tengah. Berikutnya adalah minimal, yang sedang-sedang saja. Menurut saya yang di sini itu yang nggak salah, nggak apa-apa. Cuman mungkin lebih baiknya yaitu di tengah-tengah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga sering mengajarkan ketika ada seseorang yang dia ingin berpuasa terus-menerus, sama Nabi Muhammad, enggak, kamu perlu untuk makan, kamu perlu untuk namanya tidak puasa. Maka ada yang namanya puasa Daud. Jadi beragama kalau menurut saya itu baiknya di tengah-tengah. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu banget ya tentu hidupnya jadi nggak nyaman. Biasanya kalau orang yang terlalu beragama, dia mengharapkan sesuatu. Mungkin dia berharap nanti pahalanya banyak. Padahal Allah itu maha kasih atau maha penyayang. Kalau misalnya sholat tahajud itu lagi males, ya lakukan dengan sampai tunggu sampai benar-benar itu dia nggak mengharapkan
pahala atau mengharapkan, jadi melakukan sesuatu itu dengan rasa senang, dengan rasa saya orang yang terlalu beragama itu adalah orang-orang yang menumpuk-numpuk pahala atau menumpuk-numpuk pengen mendapat hadiah. Lalu di sini yang minimal juga tidak apa-apa karena mungkin pendapat dia berbeda. Apapun kalau misalnya ada seseorang, kalau seseorang itu dia beragama hanya sebatas minimal, Allah tetap menghargai. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita ke luar negeri, di luar negeri di sana itu kita ketemu dengan orang yang muslim dengan hanya berlabel nama Khadijah atau mungkin Muhammad. Dia itu nggak muslim, dia muslim tapi cuma muslim, dia nggak sholat, nggak ibadah dan lainnya, cuman ada label muslim. Bagaimana kalau Bapak Ibu ketemu di sana? Tentu akan bahagia karena yang lain mungkin bukan muslim, akan bahagia dengan orang itu. Saya juga nggak menyalahkan dengan orang ini karena mungkin pengetahuannya yang berbeda. Apapun kalau misalnya di Indonesia itu populasinya banyak, yang namanya muslim itu banyak. Kalau Bapak Ibu menyalahkan muslim tapi nggak mencerminkan seorang Islam misalnya nggak sholat dan yang lainnya, dia tetap punya iman kok dalam hatinya, dan Indonesia yang tergolong muslim ini akan tetap kuat. Karena kalau misalnya saja orang Islam ada seseorang yang menyalahkan Nabi Muhammad, yang mengaku Nabi Muhammad entah itu dia sholat, entah itu rajin sholat atau enggak, kalau dia nggak Islam tentu dia nggak terima kalau misalnya Nabi Muhammad disalahkan atau digambar dengan seseorang. Saya yakin kalau dia Islam, dia akan membela Islam padahal mungkin dia nggak sholat. Jadi ini tipe orang-orang beragama. Kita sebaiknya ya toleransi. Lalu di mana posisi kita? Kalau menurut saya posisinya memilih di tengah-tengah. Begitu. Jadi kalau misalnya mungkin anak didik kita nanya, Bapak, Ibu, saya punya orang tua yang dia tuh nggak pernah sholat, yang nggak pernah mungkin tipe karakternya yang nggak bagus, itu bagaimana? Ya kita tetap menghargai dan mengasih tahu bahwa tugas seorang anak adalah menghormati. Kamu tetap beribadah, kasih teladan yang baik. Begitu Bapak Ibu. Itu beragama dengan cinta. Ini di sini juga orang-orang yang beragamanya tidak cinta atau biasanya itu orang-orang yang ekstrim, dia menganggap bahwa 2 tambah 2 4. Padahal mungkin kalau nggak ekstrim 2 tambah 1 bisa jadi, atau mungkin diputar. Ya karena pandangannya atau pemikirannya manusia itu berbeda-beda. Ketika dia mau diajak berbicara, ayo kita berdiskusi bareng mana yang baik, mana yang enggak. Tapi kalau misalnya yang nggak mau diajak diskusi, ya sudah, ya diajak berdiskusi, tapi jika tidak mau silahkan dan tidak perlu menyalahkan diri dan orang lain. Ya kita nggak perlu menyalahkan, kita sudah mengajak, ayo mana yang benar, mana yang salah. Itu cara kita adalah mengajak diskusi. Tapi kalau nggak mau ya sudah, karena menurut saya ya nanti kan yang akan ditimbang itu adalah siapa. Kita mati ya punya tanggung jawab diri sendiri. Mengajak orang lain itu bagus, tapi kalau misalnya nggak mau ya kembali lagi ke diri sendiri. Itu beragama dengan cinta. Ya ini tadi juga sudah saya bahas ya, beragama dengan cinta. Ya ini yang sholat, setiap hari kita sholat membaca kasih Allah sayang, Allah penuh cinta 34 kali, yaitu dimana sholat Al-Fatihah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus berikutnya di ayat berikutnya juga disebut bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu kita juga harus mencerminkan kasih sayang terhadap siapa? Terhadap anak didik kita. Saat kita bisa mencerminkan kasih sayang, maka Allah pun akan membalas, dan kasih sayang Allah itu tidak ada batasnya. Saat kita bisa merasakan bagaimana sayangnya Allah, kasihnya Allah,
Allah pasti akan balas dengan sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Ya, kasih sayang Allah lebih besar. Jadi saat kita bisa mencerminkan kasih sayangnya terhadap siapapun, maka Allah pun akan membalas. Kasih sayang Allah lebih besar. Bahkan kalau seseorang yang sudah punya rasa itu, cukup Allah dalam hatinya. Dunia sudah tidak dibutuhkan lagi bagi orang-orang yang telah merasakan nikmat kasih sayang Allah. Itu. Berikutnya, meminta petunjuk bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Jadi di jalan petunjuk yang lurus atau kita minta petunjuk, menganggap bahwa ibadah kita, sholat kita itu setiap hari, ya karena kita butuh yang namanya apa? Butuh untuk selalu Allah menghadirkan, Allah hadir dalam hati kita. Allah suruh datang ke kita, bukan hanya ya karena sholat ya kewajiban. Coba deh cari atau ibadah kita itu rasakan sebagai kebutuhan. Butuh banget bahwa hening sejenak untuk berdialog dengan Allah. Melalui apa Bapak Ibu? Kalau mungkin minimal itu sehari 5 kali. Kalau misalnya butuh menikmati ibadah sholat duha dalam posisi kerja, ya tentu itu sholat sunnah dengan mendidik itu lebih mana? Pertimbangannya seperti itu. Jadi sholat sunnah iya menikmati sholat atau sholat duha ya nikmat, tapi di sisi lain anak-anak kita menunggu untuk kita datang di sana. Maka yang perlu kita lakukan adalah memilih mana yang lebih penting. Ya kalau misalnya Bapak Ibu pengen sholat duha ya kalau misalnya syukur-syukur bisa ngajak temen atau bisa ngajak siswa-siswanya. Tapi ya minimal kalau pengen tetap mengumpulkan ingin sholat duha ya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Kecuali kalau misalnya di waktu malam hari itu bebas mau sholat atau mendekatkan dirinya sebanyak apapun boleh. Gitu Bapak Ibu. Karena apakah saya melakukan seperti itu? Lah, apakah benar saya harus selalu seperti ini? Yang namanya manusia hati itu selalu bolak-balik Bapak Ibu. Kadang aku di posisi frekuensi tinggi, kadang saya di frekuensi ya Allah hidupku seperti ini. Ya menurut saya wajar. Tapi saat itu rasa sedih, rasa itu sedang dirasakan, maka kita akan mencari lagi. Nikmat terbesar adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi pas di bawah ya cepet-cepet sadar, enggak seperti itu. Ya saya manusia biasa, saya juga lagi belajar. Jadi jangan anggap saya itu kayaknya Bu Ella sudah bisa melakukan seperti itu. Enggak Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya nanti salah, Bapak Ibu boleh mengkoreksi. Ini hanya sekedar sharing, sekedar berbagi ilmu. Kalau sudah merasakan nikmat, maka kita akan mengulang-ulang kembali. Gitu, beragama dengan cinta. Berikutnya, beragama dengan hati-hati. Kenapa Bapak Ibu kita beragama perlu hati-hati? Karena manusia Messi misalnya bertransaksi dengan Allah. Kalau saya rajin ibadah akan dapat pahala, kalau saya rajin sholat akan dapat surga, dan yang lainnya itu kan masih transaksi sama Allah. Di surat orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang dia sholat tapi dia lalai. Mungkin orang di sini adalah orang-orang yang minta bertransaksi terhadap Allah. Sholatnya itu ibaratnya kayak transaksi. Aku udah sholat setiap hari, maka suatu saat nanti aku pengen dapat surga atau paling tinggi. Ya menurut saya nggak seperti itu kan. Pahalanya sebanyak apapun, tetap surga itu hak atau punya Allah. Gimana yang Allah memberikannya itu karena kasih sayang Allah. Jadi kalau misalnya sholatnya itu karena transaksi, ya kalau Bapak Ibu masih belajar ya tidak apa-apa. Tapi kan Bapak Ibu adalah guru agama yang ayo belajar bersama, belajar menikmati ibadah kita. Jangan semuanya itu kita tumpuk-tumpuk dengan pahala. TK diiming-iming itu tidak apa-apa, atau mungkin murid-murid kita diiming-iming nggak apa-apa. Tapi menurut saya, ayo Bapak Ibu kita tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kita,
dengan beribadah dengan penuh rasa sayang atau penuh cinta. Jangan mau dibelenggu dengan pikiran. Ya, tadi itu pikiran itu selalu mengajak hal-hal seperti itu. Mengajak itu tadi pahala, surga, dan segalanya. Nggak salah, tapi ketika berbagi ilmu, misalnya seperti ini, pengen dianggap, wah ternyata pintar, wah ternyata dia seperti ini. Ya, usahakan jangan seperti itu. Jangan dibelenggu dengan pikiran atau balik lagi ke hati. Apapun yang saya bisa bicara seperti ini tentu dengan bantuan kehendak Allah, dengan diizinkan Allah. Bapak Ibu bertemu di sini di layar monitor ini juga karena kehendak Allah. Begitu saya juga selalu belajar untuk ini kehendak Allah loh, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu rajin belajar dan yang lainnya. Kenapa? Karena tanggungan diri pada diri. Kalau saya sombong, ya tentu Allah tahu. Dan itu kalau saya sombong dengan sini atau dengan kayak gini, dengan pamer kayak gini dianggap pengen ini, ya Allah lebih tahu. Dan tentu karena saya sudah tahu, tentu menurut saya azabnya juga lebih tahu. Kamu udah tahu kok kalau misalnya sombong itu seperti itu, ya tentu nanti tadi yang di surat Al-Maun, dia sholat, dia melakukan membicarakan sesuatu yang seperti itu, tapi lalai tidak mengerjakan, tidak kembali kepada diri sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dalam moderasi beragama atau kita harus di tengah-tengah, kita yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus punya pengetahuan. Yang kedua adalah saat beragama kita dengan cinta, dan dengan saat beragama juga dengan hati-hati. Kenapa? Karena ini musuh terbesar kita ada, yaitu setan atau pikiran yang selalu mengajak kemana ya. Makanya pikiran ini perlu ditebas dengan apa? Dengan pengetahuan. Terus kita mencari ilmu dan seterusnya hingga akhir gitu Bapak Ibu. Berikutnya, pendidikan bukan mengisi gelas kosong, tapi pendidikan mengobarkan kesadaran, cahaya kesadaran. Pendidikan ya, jadi anak-anak kita itu punya bukan gelas kosong, dia itu punya yang sudah sama Allah, sudah dikasih hati, sudah dikasih nurani dan yang lainnya. Yang perlu kita lakukan adalah ayo mengobarkan cahaya kesadaran. Jadi cahaya di mana hati ini dikobarkan dengan pengetahuan, dengan apa tadi ya, tentu dengan kalau anak-anak kita sholat atau ibadah dan yang lainnya. Agar apa? Agar sholat itu nanti suatu saat gede dia menganggap bahwa sholat itu sebagai kebutuhan. Kalau nggak sholat ibaratnya kayak gimana? Maka anak-anak kecil di umur 7 tahun kita selalu mengajak, yuk sholat, meskipun dia nggak tahu, tapi diajaknya apa? Agar suatu saat nanti sholat itu dijadikan sebagai kebutuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu sering lihat orang-orang yang mu'alaf, dia menganggap atau menyalahkan kita. Seharusnya anak kecil itu sudah dikasih yang namanya tauhid. Biar apa? Agar saat dia ibadah itu nggak cuma formalitas. Ya kalau menurut saya ya mengajarkan dari kecil, kita mengajarkan sholat, ya itu cara kita. Kenapa? Karena anak kecilnya belum sampai memikirkan bagaimana Tuhan atau bagaimana ketauhidannya itu seperti apa, ya susah. Maka yang perlu kita ajarkan adalah keteladanan. Ayo sholat, ayo wudhu, ayo puasa, ayo dan yang lainnya. Agar suatu saat nanti dia mencari sendiri, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, dan yang lainnya. Itu jadi kita perlu mengorbankan cahaya kesadaran dalam hatinya, agar suatu saat nanti dia dewasa, dia sudah punya pikiran, sudah punya hal-hal yang dia pengetahuannya luas, sudah berhak mencari ilmu di mana dia akan memilih sendiri kok Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, menumbuhkan cahaya kesadaran. Jadi sedikit-sedikit dengan contoh sholat, puasa dan yang lainnya, suatu saat nanti dia akan merasakan kebutuhan. Saat dia sudah butuh, saat besar dia akan menanya, kenapa sih harus memilih Islam? Kenapa sih bukan agama yang lainnya? Gitu Bapak Ibu. Ya, saat sudah mencapai titik kesadaran atau dia adalah orang-orang
sudah memiliki kesadaran atau punya kesadaran, bagi mereka adalah dia sudah punya rasa bahagia. Jadi hatinya sudah tidak ada rasa mengeluh, sudah ada rasa, kalaupun mengeluh, dia akan kembali lagi bahwa ya sadar bahwa ini hidup itu selalu berputar. Ada kalau sekarang punya goncangan yang besar, sadar bahwa nanti akan ada posisinya itu selesai. Kenapa? Karena ya tadi ada hukum perputaran, hukum sebab akibat dan yang lainnya itu terjadi bagi siapapun. Seperti itu selalu berputar. Nggak mungkin kan Bapak Ibu sedih terus. Bahkan bahagia itu Allah menakdirkan rasa bahagia itu kepada siapapun tanpa syarat dan yang lainnya. Berikutnya, ciri yang sudah memiliki kesadaran atau cahaya kesadaran yaitu dia adalah orang yang ikhlas. Di mana apapun yang dia lakukan sudah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia lakukan berusaha mencerminkan kasih sayang Allah gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya saya di video saya pernah saya buat bahwa ikhlas itu seperti kosong, jadi tidak ada Bapak Ibu, tidak mengharapkan apapun. Saat 0 itu dibagi 0 dan 0 dan terus-terusan, itu maka 0 itu akan menjadi tak terhingga, kosong ya. Jadi kasihnya Allah itu akan menjadi, kita akan mendapatkan balasan yang tak terhingga senangnya, tak terhingga bahagianya. Terus berikutnya adalah ketika dia sudah memiliki kesadaran atau sadar akan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, maka memandang dunia itu dengan tatapan penuh cinta, tidak ada rasa benci atau tidak menyalahkan dan yang lainnya. Kalau begitu mungkin Bapak Ibu nanya, berarti saya nggak pernah marah atau mungkin nggak pernah jengkel atau yang lainnya. Pernah Bapak Ibu, sering atau mungkin sering, tapi yang saat itu terjadi sadar bahwa ini emosi datang, atau mungkin saat harapannya suami saya pengen dimengerti oleh suami, saya capek-capek pulang, terus berikutnya sampai rumah seperti ini ya, tumbuh rasa marah. Tapi ketika marah itu sadar, kembali cepat-cepat sadar bahwa ya ini hanya kemauan saya, balik ke diri sendiri. Jadi kemauan saya berarti, sedangkan orang yang bisa kita mengendalikan diri sendiri adalah diri sendiri. Suami saya nggak bisa saya kendalikan, yang perlu saya kendalikan adalah diri sendiri. Jadi mengakui, ini kemauan saya, mau saya ingin dimengerti, ya balik lagi akhirnya apa? Diam. Kalau sudah hatinya reda, ya tinggal kita berpikir bahwa jangan mengeluarkan energi yang marah atau negatif. Nanti kalau mengeluarkan energi yang marah atau negatif, nanti pasti vibrasi yang di lingkungan sekitar itu akan muncul. Mungkin jadi suami saya yang ikut-ikutan marah, atau mungkin anak saya yang tiba-tiba rewel, begitu Bapak Ibu. Jadi ya naik turun Bapak Ibu, tapi yang perlu kita selalu lakukan adalah selalu sadar, selalu nanya sama hati, kenapa saya bisa seperti ini, kenapa ini emosi saya muncul, selalu tanya terhadap diri sendiri. Jadi saat itu kita lakukan, maka kita bisa melihat orang-orang di sekitar itu dengan tatapan penuh cinta, tidak menyalahkan dan tidak meminta orang lain untuk mengerti kita, gitu Bapak Ibu. Berikutnya ya, ini adalah materi yang di PPKB yang Bapak Ibu mungkin sudah lihat di video yang sebelum pretest, itu tentang moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama? Ya karena di Indonesia itu bukan negara sekuler atau negara yang netral, tidak memikirkan kepercayaan, tapi di kita itu adalah punya agama. Terus juga di Indonesia bukan negara teokrasi atau pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual.
Jadi negara kita atau bangsa Indonesia kita adalah negara religius, di mana menempatkan agama sebagai hal penting dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi kita perlu sangat bersyukur kita hidup di Indonesia yang sangat mementingkan sebuah agama. Kita sangat bersyukur para pahlawan Pancasila, para pahlawan yang dulu merebutkan kemerdekaan itu adalah orang-orang Muslim, orang-orang yang benar-benar mementingkan agama, bahkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah menunjukkan bahwa agama kita adalah agama Esa atau agama Allah. Di surat di Al-Quran, di mana mungkin orang-orang non-Muslim yang pertama kali pegang kitab, dia pertama kali adalah yang dibuka, yang halaman pertama adalah bahwa Allah atau surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kan suatu luar biasa ya, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur dilahirkan di Indonesia. Gitu. Berikutnya, apa yang menjadi indikator moderasi beragama? Yang pertama adalah anti kekerasan. Masalah tidak diselesaikan dengan kekerasan. Ya tentu, Bapak Ibu, kalau masalah dilakukan dengan kekerasan yang nggak akan selesai. Toleran artinya adalah bersedia menghormati dan menghargai orang lain. Mungkin ada yang mengatakan toleran yang sekarang campur aduk atau mungkin kayak seolah-olah campur aduk. Nah, kalau menurut saya enggak, kan tergantung dirinya, tergantung kita melakukannya. Kan di surat Al-Kafirun yang dimana kita tidak boleh mencampur adukan agama, dan agama yang lain juga mungkin menurut saya enggak seperti itu, gitu ya. Bersedia menghormati dan menghargai orang lain. Berikutnya, komitmen kebangsaan, setia pada negara dan taat pada agamanya. Berikutnya, ramah terhadap budaya lokal. Kekayaan bangsa ditopeng oleh keragaman budaya, tradisi, adat istiadat masyarakat. Ya, jadi di Indonesia itu di mana katanya memiliki suku paling banyak dan Bhinneka Tunggal Ika yang paling banyak. Ya, itu termasuk kekayaan. Gak bisa itu kita menyatukan jadi satu, enggak. Tapi itu adalah sebuah kekayaan yang ada di negara kita. Berikutnya, ya, 4 pilar berbangsa. Dengan berpedoman apa, Bapak Ibu? Tentu di Indonesia itu berpedoman dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tentang moderasi beragama yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak banget kesalahan, mungkin banyak atau mungkin yang tidak sesuai. Silakan dikoreksi, silakan ditanyakan kalau Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Gitu, silakan. Maaf. Halo. Silakan gunakan raise hand kalau mau angkat tangan. Kalau mau bertanya. Iya, Putin. Silakan. Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa yang disampaikan Bu Nur sangat terwakili perasaan para ibu. Ini Bu Nur berkaitan dengan moderasi beragama yang saya tanyakan. Di sekolah kami itu siswa yang beragama bukan Islam itu hanya beberapa anak. Dia karena hanya jadi kan mereka ikut pembelajaran agamanya mengikut di sekolah yang lebih besar. Sedangkan jadwal pembelajarannya itu tidak sesuai dengan jadwal pembelajaran di kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi pada akhirnya ketika pembelajaran di kelas tersebut, anak yang beragama bukan Islam itu dia ikut di kegiatan pembelajaran agama Islam. Kemudian dari anak-anak itu justru mereka sangat memperhatikan. Katakanlah ketika kami masih kelas 4 pembelajaran kisah
Muhammad, itu anak yang dia bukan Islam itu justru memperhatikan dari pelajaran itu sampai ketika puas ini pas ini itu yang justru siswa muslim itu dia tidak tahu pertanyaannya, yang beritahu jawabannya justru siswa yang bukan muslim. Menghadapi ini bagaimana sikap kami sebagai guru? Terima kasih. Iya. Itu juga pernah saya alami ya Bapak Ibu. Jadi dulu di SD di 1 Kejawar itu saya punya siswa yang dia agama satu Nasrani, yang satu agama Buddha. Jadi kalau misalnya di jam pembelajaran dia itu guru agamanya belum datang, otomatis kan dia nggak ngapa-ngapain. Biasanya saya menyarankan, Mbak, silakan kalau mau belajar di perpustakaan dengan baca buku yang lain boleh kok, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia menghendaki, wah Bu saya di sini aja, ya saya izinkan tentu, tapi tentu dengan kepala sekolah sudah mengetahui itu gitu, sudah tahu bahwa anak itu berada di, dan saya udah bilang untuk di sana kalau mau belajar di luar boleh, kalau mau di sini juga boleh. Tapi tentu yang saya lakukan adalah minta izin dulu ke kepala sekolah gitu Bapak Ibu. Dan tentu nanti saya juga akan bicara sama guru mapelnya, guru yang agama Hindu dan Kristennya itu. Saya akan bilang bahwa Mbak, Bu, kemarin anak ini ikut pembelajaran saya. Itu yang saya lakukan. Terus betul dia itu lebih senang atau dia lebih apa ya, lebih menyukai anak-anak kita yang muslim itu malah nggak responnya kurang begitu. Tapi ketika dia mempelajari Islam mempelajari itu agama yang saya sampaikan, itu dia senang. Ya balik lagi mau gimana lagi Bapak Ibu, masa anak kita suruh di luar ya, toh kita juga sudah ngasih tahu ke kepala sekolah kondisinya seperti itu. Jadi menurut saya nggak apa-apa Bapak Ibu, maaf Ibu. Gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan tidak satu lagi, kami punya kebiasaan itu sholat berjamaah di masjid yang letaknya berhadapan dengan sekolah kami. Ketika mau berangkat keluar dari sekolah ke masjid itu kan anak-anak berjalan sambil bersalawat. Nah, anak-anak itu beragama tidak Islam ini barisan di paling belakang, berjalan sampai ke masjid. Ketika anak-anak sudah masuk ke masjid, mereka pada duduk di teras masjid. Kadang-kadang saya ini perasaan sendiri nih. Kalau saya larang, masa dilarang? Kalau saya perbolehkan, nanti kalau dia bilang, kok itu yang harus diajak ke masjid juga. Kita jadi berpikiran seperti itu, Bu. Iya, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa jawab. Pak Mukhlis, Pak Agus, ini gimana? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Non sewu Ibu, sedikit sumbang saran. Kalau menurut saya pribadi, kita kerjasama dengan guru kelas. Jadi bagi siswa yang non muslim, mungkin bisa literasi bersama guru kelas, dan yang muslim kita ajak untuk sholat berjamaah. Kalau di tempat kami seperti itu. Jadi yang non muslim silakan di kelas, nanti akan didampingi dengan guru kelas. Boleh ke pojok baca, silakan cari cerita yang kamu sukai sebagai tambahan keilmuan. Dan yang muslim laksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu terima kasih. Iya Bu, itu termasuk saran yang bagus juga. Ya, selama ini kesannya memang terjadi seperti pembiaran ketika yang anak-anak Islam sholat zuhur, mereka tidak diberi kegiatan, itu sangat seperti pembiaran gitu. Baik, terima kasih sarannya Pak Jamal. Bapak Mukhlis? Sama Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sebenarnya kembali pada kebiasaan atau yang paling parah atau yang lainnya lah. Ya lebih bagus seperti yang Pak Jamal lakukan, dan
Yang lain mungkin ada saran. Ya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin kata-kata saya itu perlu diluruskan, mana yang kurang pas. Yang tadi saya ngomong panjang lebar, mungkin ada yang perlu diluruskan, boleh kok Bapak Ibu. Nah, saya sangat terima kasih. kemarin itu sebenarnya mau usul sama Boleh Pak. tulisan di tulisan tampilan itu kok sekali tempo cek lagi ada kesalahan apa atau salah huruf atau gimana. Terima kasih. Oke. Saya keris mau usul gimana? Kata enak. Dan dari yang tatarkan tadi panjang lebar luas tentunya itu kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa moderasi beragama itu di Indonesia sekarang saat itu sebenarnya hanya mencoba mengamalkan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Yang lain itu hanya konsekuensi dari merapat Bismillahirrahmanirrahim itu dalam kehidupan bangsa atau masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Monggo yang lain. Monggo yang lain. Ya, terima kasih Pak Mukhlisin ya atas sarannya, atas masukannya. Betul Bapak, jadi saya membuat tulisan ini dadakan, dari kemarin-kemarin itu dadakan. Dari PPKB itu memberikan materi yang segitu gitu, dan kayak sintak pembelajaran itu kan sebuah model itu dari seseorang yang menciptakan pembelajaran itu, lalu sisintak adalah langkah-langkahnya. Kalau saya ngasih tahu materinya, enggak apa yang mau dikulik, jadinya terus banyak banget, jadinya saya berinisiatif dari kemarin mencoba membuat materi yang menurut saya sesuai dengan saat ini, karena kalau yang di-share oleh PPKB itu yang dulu-dulu, jadi kurang sesuai dengan yang saat ini. Jadi ya saya akui banget ketika saya menulis mungkin salah huruf dan yang lainnya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga tadi penguatannya, benar Bapak. Jadi yang moderasi beragama itu baru mencerminkan yang Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, segala sesuatu yang kita lakukan dengan atas nama Allah, bukan dengan siapa-siapa. Kalau semua itu dilakukan dengan atas asma Allah, atau dengan kita merasa ibadah kita atau perbuatan kita dilihat oleh Allah, maka itu akan menjadi tidak ada apa-apa, maksudnya jadi kita melakukan dengan penuh senang hati. Kenapa? Karena kita melakukan dengan asma Allah, atau kita merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah tuh gak jauh kok, Allah di dekat kita dan selalu ada di samping kita. Maka jadi moderasi beragama, terima kasih atas penguatannya, itu baru pengamalan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, kayaknya tidak ada lagi ya, karena ini udah lebih pas 1 jam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.